Sudah kelihatan? Oke. Sudah, Mas. Baik. Mana asnya Mas Wildan? Orang-orangnya mana nih? Yo. Next, Ya. next. Kami kelompok terakhir yang akan mencoba mempresentasikan tentang desain penelitian tindakan. Anggota kami yaitu Mas Lalu, Mas Gufron, Mbak Ajeng, dan saya sendiri. Mungkin ya, silakan Mas Lalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung saja, karena saya husnuzon ini teman-teman sudah menguasai semua ini terkait penelitian tindakan kelas ini. Ya. Kita langsung saja yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan desain penelitian tindakan atau apa namanya penelitian tindakan? Jadi penelitian tindakan secara harfiahnya di sini melakukan tindakan berdasarkan penelitian dan meneliti tindakan yang diambil. Penelitian tindakan adalah cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain. Kita lanjutkan saja, ini sebagai pengantar. Kemudian penelitian tindakan dalam definisi yang lain, secara definisi bahwa sebelumnya Mas, bahwa penelitian tindakan adalah tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan suatu dilakukan secara sistematis. Ya, selanjutnya. Oh, ini tidak spesifik. Baik, jadi saya tegaskan kembali terkait definisi yang tadi, kata kunci atau bukan kata kunci ya. Kata kuncinya di sini yang tindakan itu sifatnya mengarah kepada penelitian praktis. Nah, kata kuncinya di sana kepada yang sifatnya praktis. Kemudian berfokus kepada kalau di jalan maka dia fokus kepada pada kelas atau proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu. Dilanjutkan. Kemudian kita menggunakannya. Nah, biasanya ya, penelitian tindakan ini digunakan ketika kita mengalami permasalahan pembelajaran spesifik yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Kemudian permasalahan yang dihadapi mungkin dinilai sulit dihadapi pada paruh waktu. Pembelajaran spesifik yang dimaksud di sini dari seluruh komponen pembelajaran, ya, komponen pembelajaran itu semua diteliti dalam pelajaran, baik itu nanti mutu gurunya, kemudian metodenya, strategi mengajarnya dan sebagainya. Nah, itu akan atau diselesaikan melalui strategi pembelajaran kualitatif ini, penelitian tindakan. Baik, lanjut Mas. Bagaimana perkembangan penelitian tindakan? Penelitian tindakan itu merupakan perkembangan itu baru muncul pada tahun 1940-an, di mana pada saat itu penelitian tindakan ini lahir di suatu tempat kerja
tempat di mana peneliti akan melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, misalnya di sekolah, masyarakat, instansi lain, dengan tujuan perbaikan kinerjanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang dia berangkat dari hal-hal yang sifatnya praktis untuk memberikan konklusi, ya, meningkatkan mutu dan sebagainya dalam satu hal-hal yang sifat praktis. Salah satunya adalah permasalahan yang ada di sekolah, masyarakat, gitu kan, dan perusahaan dan lain sebagainya. Action research ini atau penelitian tindakan ini menjadi populer dilakukan oleh para profesional dalam upaya menyelesaikan masalah dan peningkatan mutu. Dengan demikian, action research bermula dari suatu masalah dalam satu aktivitas tertentu. Begitu pula halnya di bidang pendidikan dan pengajaran, di mana yang mulanya riset ini dikembangkan oleh Kurt Lewin. Kurt Lewin itu seorang psikolog yang dimaksudkan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah sosial. Ya, pada saat itu antara lain pengangguran, kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Di mana Kurt Lewin ini ya yang memberikan statementnya bahwa penelitian tindakan ini melalui 4 tahap, ya. Yang pertama adalah perencanaan, ya, kemudian observasi atau observasi, perencanaan, observasi, pengamatan, kemudian kepada refleksinya atau hipotesa kita bilang. Nah, selanjutnya, Mas. Untuk tujuan penelitian tindakan. Penelitian tindakan itu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah meningkatkan praktek pendidikan. Meningkatkan praktek pendidikan. Di mana peneliti mempelajari masalah mereka sendiri atau masalah di sekolah atau lingkungan pendidikan. Pendidik nanti terlibat dalam merefleksi tentang masalah ini, mengumpulkan dan menganalisis data dan menerapkan perubahan atau sebuah rencana tindakan berdasarkan temuan mereka. Ini sudah lumrah, ya. Ini sudah lumrah, kita teliti, kita analisis, kemudian hasilnya itu kita coba untuk terapkan untuk peningkatan mutu dan lain sebagainya dalam suatu pembelajaran, dalam suatu instansi. Kemudian dalam beberapa kasus, hasil penelitian memecahkan masalah praktis lokal, seperti masalah kelas untuk guru. Kemudian dalam setelah hasil penelitian mencari sasaran ideologis seperti memberdayakan, mengubah, dan membebaskan individu dan masyarakat. Jadi poin yang kedua kita bisa ambil adalah hasil penelitian itu mencari sasaran ideologis. Ya. Nah, itu sasaran ideologis untuk apa begitu, ya? Seperti untuk memberdayakan, mengubah, kemudian membebaskan individu dan masyarakat, ya, dari satu permasalahan yang ada. Selanjutnya, baik, ya. Kemudian apa saja jenis-jenis penelitian tindakan? Oh ya, ini kok berbeda ya sama slide yang sebelumnya. Saya kayaknya ada yang kurang tadi penjelasan saya, ya. Jadi terkait dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang penelitian tindakan kelas ini adalah merupakan salah satu bagian strategi penelitian kualitatif, ya, di mana dia berparadigma konstruktivis, mengkonstruksikan, ya, membangun kembali, memperbaiki kembali. Karena sifat dari penelitian tindakan ini, atau bisa kita bilang salah satu manfaatnya itu adalah untuk menghilangkan kesenjangan, ya, menghilangkan kesenjangan dalam suatu antara teori dengan realita. Misalkan ketika kita dapat contohkan pembelajaran abad 21 itu sistem pembelajaran abad 21 ini sangat memungkinkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran pada abad 21 ini, tetapi realitanya tidak seperti itu. Banyak guru-guru yang tidak bisa menggunakan guru-guru tidak bisa menggunakan teknologi dan sebagainya. Jadi ada kesenjangan antara teori dengan realita.
maka saat inilah diperlukan daripada penelitian tindakan. Nah, jadi untuk menghilangkan kesenjangan, ketidakseimbangan antara teori dengan realita. Nah, kemudian yang terakhir dari pemaparan saya, lanjutkan Mas, yang terakhir tadi, bahwa penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan ini ada dua jenis. Yang pertama penelitian tindakan praktis, kemudian penelitian tindakan partisipatif. Dan ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Silakan Mas Mbak Ajeng. Oke, baik Mbak Ajeng, Mas Gufron. Oh, Mas Gufron. Siapa lagi? Udah saja ya. Karena ini sebelum saya mulai, cuman mau mengingatkan bahwa ini kita waktu sudah melewati 14.20 ya. Saya mau menanyakan teman-teman, apakah kita presentasi lanjut atau tunda? Iya, soalnya maksudnya biar PowerPoint-nya itu kami kirim, biar teman-teman baca, nanti kita diskusi lanjut di dalam grup gitu, Pak. Ya, saya kira begitu, Mas. Ya, karena ini Pak Sukipan masuk kan? Iya, Pak. Baik. Kalau begitu ini silakan nanti PowerPoint. Semua PowerPoint dikirim di grup aja ya. Kemudian khusus untuk ini penelitian tindakan